Oke, setelah kemarin itu kita membahas mengenai 9 nyawa Naruto bagian yang pertama. Kali ini kami akan kembali melanjutkan nih pembahasan mengenai 9 nyawa Naruto, dan kali ini adalah bagian yang keduanya. Nah, ini adalah 9 nyawa adalah kata kiasan ya. Di bagian pertama adalah Minato, Kushina dan juga Neji yang mengorbankan nyawa mereka demi keberlangsungan hidup Naruto sendiri, karena mereka yakin dan percaya jika Naruto akan bisa membawa perubahan untuk dunia shinobi di masa depan nanti. Nah, itu kan sudah terjadi di era Naruto dahulu, dan saat ini memang Naruto sudah membawa perubahan besar untuk dunia shinobi itu sendiri. Dan di era Boruto sekarang ini juga ada orang-orang yang rela mengorbankan nyawanya demi Naruto. Dan mungkin pula nih Shikamaru akan menjadi salah satunya. Kenapa bisa begitu, dan memangnya ada apa sih dengan Shikamaru sampai harus mengorbankan nyawanya untuk Naruto sendiri, dan bagaimana dengan yang lainnya? Oke, kita beri down ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 9 nyawa Naruto part yang kedua. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, sebelum masuk ke tokoh utama, pembahasan kali ini kita ada satu-satu yang sudah mengorbankan nyawanya demi Naruto, dan kalian tentu juga tahu siapa dia. Oke, di kelahiran Naruto dahulu, dia berusaha membunuh Naruto, dan selama perjalanan panjang hidup Naruto, dia juga selalu berusaha untuk merebut kembali tubuh Naruto. Namun siapa sangka pada akhirnya dia justru luluh dengan Naruto, dan Naruto menjadi sosok yang sangat dipercayainya. Bahkan dia juga sampai rela mengorbankan nyawanya sendiri demi keberlangsungan hidup Naruto ke depannya. Ya, sosok itu adalah Kurama guys. Nah, Kurama menjadi salah satu sosok yang sangat berperan penting dalam perjalanan hidup Naruto sendiri yang sangat panjang ini. Tidak ada orang lain yang selama Kurama bersama dengan Naruto. Karena memang Kurama sendiri hidup di dalam tubuh Naruto, jadi secara tidak langsung dia 24 jam bersama dengan Naruto sendiri. Ya, sama halnya dengan kematian dari Neji kala itu yang banyak menimbulkan perdebatan di kalangan para fans, kematian Kurama ini juga banyak sekali menimbulkan perdebatan di kalangan para fans sendiri. Pasalnya, Kurama sendiri sudah selayaknya main karakter di serial Naruto dahulu, namun di seri Boruto ini karirnya sebagai biju sudah menemani Naruto sejak dia dilahirkan sampai akhirnya dia mempunyai 2 orang anak harus dimatikan oleh sang author. Nah, pengorbanan yang begitu besar oleh Kurama sendiri memang usai sudah perjalanan panjangnya bersama dengan Naruto mulai dari episode 1 itu, menjalani kisah hidupnya dengan Naruto yang penuh dengan lika-liku itu, sampai akhirnya Naruto mengetahui nama sebenarnya dari biju ekor 9 ini. Pertarungan-pertarungan epic yang mereka lalui serta momen lucu dari kebersamaan mereka sudah tidak akan bisa kita saksikan lagi untuk kedepannya guys. Nah, perbincangan dari 2 sahabat itu, Kurama dan Naruto, yang terakhir kalinya terjadi di alam bawah sadar Naruto itu, dan menjadi momen yang sangat-sangat sentimental sampai sejauh ini. Kita tahu pula nih, Kurama yang menatap Naruto dengan tatapan yang begitu dalam, dan disitu juga tergambar bayangan dari sosok Naruto kecil dahulu, muda, dewasa, sampai akhirnya itu berubah menjadi Naruto yang sudah menjadi seorang Hokage sampai saat ini. Sangat jelas tergambar kesedihan Kurama yang begitu dalam karena harus meninggalkan orang yang sangat dipercayanya itu. Dan kita tahu pula Kurama adalah salah satu biju dengan rasa sentimental yang tinggi. Nah, momen-momen terakhir Kurama kala itu dipenuhi dengan flashback dari kebersamaan dengan Naruto sampai saat ini. Bahkan ia mengatakan seperti ini, "Naruto, aku sangat menikmati waktuku bersamamu." Begitu kata Kurama. "Ya, aku juga menikmatinya Kurama. Mari kita bersama-sama lagi di kehidupan yang selanjutnya. Kau selalu bersamaku sejak aku lahir dan mati dengan cara seperti ini. Kedengarannya juga tidak terlalu buruk bagiku." Balas Naruto yang kala itu tidak tahu guys. Namun disinilah pada akhirnya Kurama mengungkapkan kebenaran semua hal itu. "Naruto, sepertinya kau salah paham. Asal kau tahu, aku tidak pernah bilang jika kau akan mati, jadi dengarkanlah ini dengan seksama. Jika sejak awal aku mengatakan kalau kekuatan besar ini akan digantikan dengan nyawaku, kau pasti akan ragu saat melawannya. Bahkan kau mungkin akan menolaknya meskipun kau tahu jika hanya inilah salah satu pilihannya. Karena kau itu memang orang yang menyebalkan tentang hal ini. Dan saat inilah saatnya kita berpisah Naruto." Nah, tentu perkataan Kurama itu membuat Naruto begitu shock sekaligus bingung, sampai pada akhirnya dia menangis tuh sering teriakan-teriakan Naruto yang terus memanggil Kurama kala itu. Nah, Kurama pun lebur bersama dengan debu yang berterbangan itu, dan dia mengatakan hal seperti ini, "Hingga waktunya nanti, jagalah dirimu, Uzumaki Naruto." Nah, itulah kata-kata terakhir yang diucapkan Kurama kepada Jinchuriki-nya itu. Entah apa arti dibalik kata-kata terakhir itu guys. Kurama itu yang kita tahu bahwa menjadi sosok ketiga yang menyelamatkan Naruto dari kematiannya setelah Kushina, Minato dan juga Neji di masa lalu. Dan ya, lagi-lagi Naruto terhindar dari kematiannya. Apakah dia mendapati plot armor seperti Brown Rainer di Attack on Titan?
Nah, namun nih akhirnya Naruto akan terus dilindungi oleh orang-orang di sekitarnya, dan akankah Shikamaru atau Sasuke lah yang justru akan menjadi orang keempat yang merupakan nyawanya untuk melindungi Naruto sendiri? Who knows? Kita tahu nih, saat berusaha menyelamatkan Boruto dan Kawaki yang tengah bertarung dengan Code di chapter 65 kemarin itu, Shikamaru yang lengah justru menjadi sandera dari Code sendiri, dan nyawanya kini sepenuhnya berada di tangan pemilik karma putih itu. Bahkan Shikamaru sebelumnya mengatakan hal seperti ini, "Dengar baik-baik Naruto, jangan pikirkan hal apapun, jangan khawatir tentangku, dan sudah jelas tidak ada pilihan lain. Ini semua yang terbaik," kata Shikamaru kepada Naruto yang pada saat itu. Nah, Shikamaru berkata begitu karena memang posisi mereka pada saat itu dalam keadaan terburuk dan terdesak. Pasalnya selain nyawa Shikamaru yang sudah berada di ujung tanduk, nyawa Naruto sendiri pun juga tengah diincar oleh Borushiki sendiri. Namun beruntungnya kala itu Naruto yang masih ada Kawaki yang melindunginya dari Choodamara Rasengan yang dilancarkan oleh Borushiki kala itu. Dan jika saja Kawaki pada saat itu tidak kembali membangkitkan mode karmanya dan menyerap Rasengan dari Borushiki itu, mungkin chapter 65 kemarin itu akan benar-benar menjadi akhir bagi Naruto sendiri. Tapi akankah nih Kawaki akan terus bisa mempertahankan mode karmanya itu dan terus melindungi Naruto sendiri, atau justru mereka pada akhirnya akan mendengarkan kata-kata Shikamaru untuk pergi meninggalkan tempat itu dan juga meninggalkan Shikamaru yang masih menjadi sandera dari Code sendiri? Semua akan terjawab di chapter 66 atau kedepannya sih, yang akan rilis di 20 nanti tentunya, atau di bulan-bulan berikutnya. Namun di sini admin akan memberikan spekulasi dan juga kemungkinan yang akan terjadi mengenai hal-hal itu. Kemungkinan besar hype dari Kawaki ini tidak akan bertahan lama. Ini karena hanya akan menjadi seperti hype dari Naruto Baryon Mode yang juga hanya terjadi sementara saja. Namun kami rasa di chapter-chapter selanjutnya lagi karma Kawaki akan bangkit kembali lagi dan mungkin akan menjadi permanen. Karena kita tahu dalam episode 0 kita diperlihatkan Kawaki itu pada akhirnya memiliki karma, guys. Nah, pasalnya nih Kawaki baru pertama kalinya saat ini memanfaatkan dan maksimalkan kekuatan dari karma level keduanya itu. Dan kita pun juga belum tahu nih akan sejauh apa Kawaki bisa mengendalikan karmanya yang bangkit kembali ini. Namun menurut admin sendiri nih, Kawaki di sini akan mendapatkan batasan dalam menggunakan karma level keduanya ini. Nah, hal didasarkan pada Jigen yang kala itu sedang mendapatkan 100% pengekstrakan karmanya, masih tidak kuat menahan kekuatan yang dihasilkan karma level kedua dalam waktu yang cukup lama. Ya, walaupun Kawaki adalah wadah yang sangat sempurna untuk karma Ishiki itu, namun tetap saja nih untuk saat ini tubuh Kawaki itu belum benar-benar mampu untuk beradaptasi dengan kekuatan baru yang bangkit secara tiba-tiba di dalam tubuhnya itu. Nah, kita tahu saat itu yang terbaru bahwa Kawaki itu baru mencapai 80%. Meskipun terdengar sangat besar sih, tapi itu juga belum 100%. Nah, karena itulah Kawaki tidak akan mungkin bisa terus-terusan bisa melindungi Naruto dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh Borushiki, apalagi jika harus menyelamatkan Shikamaru dari cengkraman Code. Jadi memang sudah sangat kecil harapan untuk mereka bisa lolos dari situasi itu tanpa mendapatkan luka yang serius, atau bahkan mungkin akan ada kematian di antara salah satu Naruto atau bahkan Shikamaru. Untuk Naruto kemungkinan akan terlalu cepat nih. Namun di sini Shikamaru yang berpeluang paling besar untuk mati pada chapter-chapter selanjutnya. Pasalnya, jika dia bisa lolos dari cengkraman Code sekalipun, dia juga tidak akan bisa berbuat banyak selama pertarungan itu terjadi. Karena seperti yang kita tahu pula nih, jika pertarungan sedang berlangsung di chapter 65 itu terjadi pada malam hari, yang mana itu berarti Shikamaru tidak akan bisa secara penuh menggerakkan kekuatan bayangannya yang harus mengandalkan cahaya itu. Ya, memang walaupun malam pasti tetap akan ada cahaya dari bulan sih, namun akankah itu akan bertahan lama? Bukankah bisa saja nih sewaktu-waktu bulan itu tertutup dengan awan? Nah, karena hal ini Shikamaru jadi memiliki kelemahan yang begitu besar nih, dan jika sampai dia gegabah dalam mengambil keputusan, bukan hanya nyawanya saja yang akan melayang, melainkan nyawa Naruto juga akan terancam pula. Namun catatan di sini bahwa Shikamaru ini bukanlah orang biasa, guys. Dia adalah jenderal dari perang dunia shinobi keempat. Otaknya itu seencer ayahnya dahulu, dan kita tahu dia adalah salah satu orang yang paling jenius di desa Konoha sendiri selain Hattai Kakashi. Ya semoga aja nih Shikamaru dengan kejeniusan itu dapat memberikan strategi terbaik yang bisa mereka ambil sehingga tidak harus ada kematian di antara mereka. Gimana pendapat kalian? So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai 9 nyawa Naruto part yang kedua. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.